Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Dari wajah-wajahnya ya, sepertinya kalian sangat bersemangat ya untuk belajar tentang coding hari ini, betul? Ya. Oke, nah sebelum Ibu mulai pelajaran, alangkah baiknya ketua kelas silahkan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Ibu absen dulu, apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Fikri. Fikri kemana? Sekretaris ini biasanya tugasnya. Fikri kemana sekretaris? Sakit. Sudah dicatat absen? Sudah. Ada suratnya? Tidak ada. Surat yang kemarin, ya. Sudah. Ya, keterangannya sakit. Oke. Nah, baik. Untuk selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Kenapa? Karena kita hari ini tepat di tanggal 19 Agustus, masih bulan Agustus ya, masih bau-bau apa? 17 Agustus. Ya. Silakan berdiri. Shit, I don't like you. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari
Gimana? Tadi lagunya kita masih berbau dengan tanggal kelahiran atau tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? 17 Ibu akan menunjukkan beberapa gambar. Ya, ada gambar di sini. Ini gambar apa namanya? Nah, kucing ini kakinya ada berapa? 4. Kemudian di sini kucing memiliki ekor. Makanan kucing itu kira-kira apa? Ikan. Makanannya adalah ikan. Nah, kemudian biasanya kucing ini beranak ya. Kemudian kucing ini memiliki bulu-bulu yang sangat halus. Itu fungsinya untuk apa? Menjaga tubuhnya. Ya. Tentu ini tidak asing bagi kalian ya. Ya, di rumahnya ada yang punya kucing. Ada. Ya. Apalagi yang sudah punya kucing, jadi sudah mengenal ya apa itu kucing. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, ini biasanya anak laki ya. Gambar apa ini? Gambar burung. Burung itu memiliki berapa kakinya? 2. Ada 2. Apakah burung juga memiliki bulu? Ya. Kalau kucing itu kalau bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Tetapi kalau burung cara bergeraknya bagaimana? Karena dia memiliki di rumahnya ada yang memiliki burung? Nah, berarti kalian mengenal burung ya? Mengenal burung, makanannya pun kalian sudah tahu. Apa makanan burung biasanya? Konsentrat. Makanya burung biji-bijian ya, biasanya biji-bijian atau jagung. Ya, kalau ayamnya itu memiliki dari burung itu biasanya diberi makan jagung ya. Nah, kalau gambar seperti ini apakah kalian mengenal? Alien. Apakah kalian pernah bertemu dengan alien? Apakah kalian tahu di mana alien itu bertempat tinggal? Di luar angkasa. Tahu di mana kalau alien itu tempat tinggalnya di luar angkasa? Berarti itu beritanya itu tidak akurat, tidak seperti kucing dan burung. Kucing dan burung kalian sudah jelas kan ya? Kucing itu, saya kan aku punya di rumah Bu. Kucing itu bulunya halus, bulunya banyak, kakinya 4. Nah, beda dengan alien. Tadi Ibu kan tanya, alien itu hidupnya di mana? Di luar Bu, di angkasa. Tahu dari mana? Ada di internet. Ya, tapi kalian belum pernah bertemu dengan alien. Berarti alien ini merupakan suatu makhluk yang beritanya itu tidak seakurat hewan yang tidak kalian sebutkan. Nah, kita akan membahas tentang ini. Nanti ada kaitannya dengan coding, ya. Kita lanjutkan. Nah, pembelajaran kali ini tentu ada tujuannya. Yang pertama apa? Supaya siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Bu, apa komputasional itu? Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Ibu akan berikan contoh supaya kalian mengerti apa itu berpikir komputasional. Kemudian tujuan yang kedua itu apa? Yaitu siswa dapat memberikan contoh dalam penerapan sehari-hari. Sebenarnya berpikir komputasional ini sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian, tetapi kalian tidak sadar kalau itu ternyata adalah pemikiran apa? Komputasional. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga itu adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional.
Ya, jadi siswa itu nanti bisa menyelesaikan masalah. Oh, kalau saya seperti ini keadaannya, maka saya harus seperti ini. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Itu nanti Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Lanjutkan. Nah, ini adalah medianya ya. Kalian coba perhatikan dulu video pembelajaran kali ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Nah, tadi Ibu pernah menyinggung ya, sempat menyinggung bahwa berpikir komputasional itu sebenarnya sudah kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah apa Bu contohnya Bu? Nah, seperti yang tadi di video, ketika kalian menggosok gigi, apakah kalian pernah menggosok gigi? Berapa kali dalam sehari? 3 kali. Nah, menggosok gigi ya, kalian itu berarti sudah melakukan berpikir komputasional. Kok bisa Bu? Nah, coba kalian pikirkan lagi. Sebelum kalian menggosok gigi, apa yang kalian lakukan? Langkah-langkah apa yang kalian lakukan? Pertama, apa? Menyiapkan apa? Kalau menggosok gigi itu menyiapkan apa? Menyiapkan sikat gigi. Kemudian menyiapkan apa lagi? Langkah yang kedua apa? Setelah menyiapkan alatnya, kalian akan ambil sikat, kemudian memberinya odol. Kemudian apa yang kalian lakukan langkah berikutnya? Langsung menyikat gigi dari arah atas ke bawah, seperti itu kan? Nah, itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya inilah yang disebut dengan berpikir komputasional. Kemudian contoh yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Menulis di buku, menulis pelajaran di buku. Kan ada juga tahapannya. Berarti kita harus menyiapkan buku, kita harus menyiapkan bolpen. Nah, kita baru bisa menulis. Kemudian contoh yang ketiga dalam video ini apa tadi? Menyiapkan tas untuk sekolah besok. Kalian menyiapkan buku, alat pelajarannya itu malam apa pagi? Harusnya malam. Nah, kemudian buku-buku sesuai dengan jadwalnya kalian masukkan ke dalam tas, baru nanti tasnya dipasang itu ya. Nah, itu juga termasuk berpikir komputasional karena melalui langkah-langkah atau step by step. Ya, sudah ngerti ya? Nah, itu adalah contoh berpikir
komputasional dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang kakak, oh berarti saya itu dari dulu sudah berpikir komputasional, Bu. Betul apa tidak? Betul, cuman kalian belum terasa. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, video pembelajaran tadi akan Ibu jelaskan satu persatu. Ya, jadi apa Bu berpikir komputasional itu? Nah, coba Ibu minta tolong dibacakan Zain, yang keras Zain, maju ke depan. Ya, berpikir komputasional itu apa pengertiannya Zain? Ya, bacakan. Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Terus silakan duduk lagi. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Memecahkan masalah. Ini adalah kata kuncinya, itu adalah memecahkan masalah. Ya, jadi ada jalan keluarnya, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, komponen utama dalam berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir itu adalah algoritma. Jadi ada berapa komponen? 4. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Apa saja ini Bu? Dekomposisi itu apa? Abstraksi itu apa? Pengenalan pola itu apa? Algoritma itu apa? Kita akan jelaskan satu persatu ya. Dan akan memberikan contoh sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari supaya kalian lebih ingat ya. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Jadi di sini ada suatu masalah itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil supaya apa? Supaya nantinya mudah untuk dikelola. Nah, perhatikan contohnya, perhatikan. Ya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Nah, di sini. Nah, sudah jelas tadi ya. Ketika kalian dipilih menjadi ketua panitia Agustusan, kalian kan tidak mungkin bekerja sendiri ya. Seperti ketika kalian ada di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada ketua kelas. Ketua kelas itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Harus ada apa saja? Wakil, kemudian sekretaris, kemudian bendahara, kemudian keamanan. Ya, kan tidak mungkin. Ketua kelasnya siapa di kelas 6B? Eja sendirian. Jadi ketua kelas saya bisa Bu, ketua kelas saya buat. Tidak mungkin Eja itu bisa merangkap menjadi wakil. Tidak bisa Eja itu merangkap menjadi sekretaris. Ya, masa Eja sudah jadi ketua harus menulis, ya harus membuat absen, gitu ya. Kemudian mengatur tentang jadwal pelajaran. Kemudian tidak mungkin ketua kelas itu merangkap menjadi bendahara juga ya. Tidak mungkin ya. Masa ketua kelas itu harus menghitung uang, itu tugasnya bendahara. Makanya ada timnya supaya apa? Supaya tugas ketua kelas ini menjadi lebih ringan. Sama seperti ini. Di panitia acara 17 Agustus itu harus membagi tugas. Ya. Ada yang bagian acara. Oh, bagian acaranya misalkan Alek. Kemudian bagian hadiahnya itu diberikan kepada Zahra. Kemudian ada bagian lomba yang menata
atau ada bagian konsumsi. Biasanya konsumsi di bagian cewek ya. Jadi ini yang termasuk contoh dari dekomposisi. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ini contoh lainnya dekomposisinya. Ayo bermain tebakan. Aku adalah. Aku berkaki 4. Aku tidur di kandang. Aku bersuara mo. Kira-kira apa jawabannya? Ini adalah salah satu contoh dekomposisi. Ada yang bisa membuatkan contoh dekomposisi lainnya? Siapa? Boleh tentang hewan boleh, atau tentang tanaman juga boleh. Siapa ayo? Yuk dengan tangan. Kalian bisa? Siapa? Ya, ada. Sini. Nanti yang menjawab kalian ya. Yang ngasih clue nanti Alika. Yuk. Aku tanaman, aku bisa berwarna merah, putih, kuning, atau biru. Aku mempunyai duri. Durian. Mawar. Betul? Betul. Bisa kasih plus dulu ke Alika. Ya. Ada lagi cowoknya, tadi sudah cewek, sekarang cowok. Gantian. Gak bisa? Boleh? Ayo, Azam. Coba Azam. Hewan gak apa-apa. Hewan, tanaman, terserah kamu. Yuk. Maju Azam. Yuk, misalkan hewan apa misalkan, yuk. Apa berarti? Aku ada berapa? Yang lain dengarkan. Aku berkaki 4. Aku berkandang di rumah. Aku berbulu. Aku apa? Aku berbulu. Suaraku? Suaraku cium. Apa jawabannya? Oke, yuk kita kasih plus dulu untuk Anda. Jadi sudah ngerti ya tentang posisi ya? Sudah mengerti? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola yaitu mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau pengulangan dalam masalah atau data. Diperhatikan contohnya. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Seperti ini. Apakah kalian di rumahnya pernah melakukan pekerjaan rumah seperti ini? Jarak. Jemuran, kemudian melipatnya, kemudian menaruhnya di dalam lemari. Siapa yang pernah? Sering. Lagian. Jarak. Jarang. Ya. Jadi kalau kalian memiliki tugas untuk mengangkat jemuran, kemudian melipatnya, otomatis ketika kalian melipat, kalian harus bisa memilah. Oh, ini adalah pakaiannya ayah. Oh, ini adalah pakaiannya ibu. Pakaiannya saya, pakaiannya adik. Tidak mungkin ya. Kalau misalkan pakaian ayah itu dicampur dengan pakaian ibu. Ya. Oke, ya. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Nah, di sini ibu akan menunjukkan games ya, yang termasuk pengolahan pola.
kita ini ya. Ini adalah contohnya ya. Iya. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Nah, kalian perhatikan, mobil ini akan bisa melanjutkan perjalanannya ketika dia sudah berhasil melewati tanda ini ya, jurang. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara menarik ini sesuai dengan pola. Kita perhatikan di sini. Di sini ada bintang. Habis bintang apa kira-kiranya? Di sini ya. Bintang, ada lingkaran, ada bintang. Berarti di sini apa? Lingkaran. Ya, kita akan memberi contoh satu ya. Ini seperti ini. Lingkaran kita tarik. Ya, bisa berjalan. Bisa berjalan. Bisa tidak? Ya, pasti ini menarik. Nah, sekarang untuk yang kedua di sini ada bintang, lingkaran, bintangnya ada dua. Nah, jurangnya sekarang sudah ada dua. Kalau yang tadi level 1 itu jurangnya masih satu. Untuk yang level 2 itu jurangnya sudah dua. Lalu siapa yang mau mencoba? Silahkan maju ke depan. Saya. Siapa? Ayo. Saya. Ayo, Naya, ada apa sini? Ayo, siapa? Saya. Tidak. Saya. Boleh. Yuk, boleh, silakan. Kira-kira apa ini? Boleh sendiri apa ini ya? Silakan, boleh. Kita dua. Aduh. Betul ya? Nah, betul. Tinggal satu menit. Yuk. Nah, yuk. Tadi jurangnya ada dua. Sekarang tambah tinggi levelnya, maka kesulitannya juga akan semakin bertambah. Tadi cowok, sekarang coba cewek perwakilan. Ayo maju, siapa? Asalnya. Siapa? Selain Aika. No. Coba, Naya. Coba. Ayo siapa yuk? Cewek, ayo Aika. Betul ya? Nah, satu lagi. Perwakilan dari cowok. Saya. Ayo, cowok. Ayo, adek. Adek. Panggilan. Nah, satunya sini. Alah. Konsentrasi ya, Leng. Satu ya. Oke, sudah ngerti ya? Ya. Contoh dari apa? Apa ini? Dari permainan apa? Anu, Google ya. Bola. Kita kembali lagi ke tadi itu adalah contoh permainan game berdasarkan pola. Ya, jadi kuncinya kalau pola itu gampang. Kalau misalkan berjalan, ya, berarti seperti itu adalah tiga. Ya. Oke, capek?
sini. Untuk barisan, untuk barisan. Untuk lantai A di sebelah sana. Bini ada di mana ya? Barisan 1, 2, 3, 4 ke belakang. 1, 2, 3, 4 ke belakang. Oke. Baik, siap Kak. Sudah. Sekarang cluenya ya, kalau satu langkah ke depan, ya, satu langkah ke belakang. Oke. Nah, sekarang ibu coba kebalikannya. Kalau misalkan ibu bilang satu langkah ke depan, kalian sama ingat juga ya. Ibu contohkan lagi, satu langkah ke belakang. Depan. Ke belakang. Ke belakang. Ke depan. Kurang kompak. Ke belakang. Ulang lagi kebalikannya ya. Kebalikannya. Satu langkah ke belakang. Langkah ke depan. Ulang, satu langkah belakang. Langkah ke depan. Ke belakang. Silakan duduk. Ya. Jangan lupa lagi ya. Kasih apa tidak? Kasih apa tidak? Jangan lupa kan? Baik, kita lanjutkan lagi ke komponen yang nomor 3. Apa itu nomor 3? Oke, itu adalah abstraksi. Nah, sekarang ibu minta tolong untuk Rehan membacakan ke depan apa itu abstraksi, Rehan. Nah, kelas ya. Abstraksi adalah menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Yang relevan. Jadi abaikan yang tidak penting, cari yang relevan, yang penting-pentingnya saja. Apa maksudnya Bu? Nah ini kasih contoh. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk Nah, di sini ya. Ketika kalian berlibur, nah, ini ceritanya misalkan ada yang berlibur ke luar kota. Bu, saya kemarin berlibur ke Jogja atau ke Bali. Nah, otomatis setelah kalian masuk sekolah, kalian pasti akan menceritakan tidak kepada temannya itu. Iya, pasti cerita ya. Tadi saya yang ke Bali tuh ketemu sama bule. Ya, tahu bule? Apa bule? Orang luar. Bagus Aida. Ya, belum ketemu sama bule. Atau saya yang ke Bali itu naik pesawat. Bercerita. Di sini. Nah, di sini yang dimaksud dengan abstraksi itu kan hanya mengambil konten-kontennya saja. Kan tidak mungkin kalian itu menceritakan sedetail mulai dari berangkat dari rumah, saya mandi, kemudian saya pakai baju warna kuning, saya sarapan di sini. Tidak mungkin kan ya? Tidak. Jadi tidak mungkin kalian menceritakan dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kalau kalian bercerita dari awal sampai akhir, temennya akan bosan. Bosan apa? Bosan mendengarkan. Jadi ambil penting-pentingnya saja. Itu yang namanya abstraksi.
Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, terakhir itu tentang algoritma. Algoritma itu apa algoritma? Cewek sekarang minta tolong Farin masuk ke depan. Membacakan apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan rangka-rangka terstruktur dan logis atau baik yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, terus silakan duduk. Jadi algoritma itu adalah apa? Urutan langkah-langkah yang terstruktur, yang logis. Logis itu apa maksudnya? Masuk atau yang baik yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, ini catatan. Biasanya kalau kita ke supermarket, ya sudah ada catatan. Oh, saya hari ini ke supermarket untuk membeli minyak, membeli telur, membeli gula. Tetapi kalau ke supermarket, ada nggak yang punya pengalaman? Biasanya Bu, saya tidak langsung beli ini. Apa yang dilakukan? Saya masih muter-muter. Pernah nggak seperti itu kalian? Pernah itu kalian itu pergi ke tempat barang yang tidak ada di catatan. Apalagi itu kalau ke mall ya, mall besar itu biasanya hanya untuk apa? Cuci, ya Pak, cuci mata. Itu. Nah, ada kaitannya dengan algoritma. Yang dimaksud dengan algoritma itu adalah tadi apa? Urutannya. Ya. Kalau kalian diberi catatan oleh orang tua kalian disuruh berbelanja, ini yang dibeli. Tadi apa aja dibeli? Itu kasusnya Minyak goreng, sayur, kopi. ya. Ada berapa barang? 5.000. Lima barang. Iya. 5 barang yang harus dibeli. Apa yang harus kalian lakukan? Padahal ibu kalian sudah menunggu apa? Minyak goreng. Yang ditunggu pertama kali itu adalah minyak goreng. Ketika kalian ke supermarket, barang atau benda yang kalian ambil terlebih dahulu itu adalah benda yang dekat dengan pintu masuk. Ketika kalian membuka pintu supermarket, oh ternyata di sini tuh ada gula. Langsung diambil. Oh ternyata di sini tuh ada kopi. Langsung diambil. Langkah yang terakhir apa yang harus diambil adalah barang-barang yang dekat dengan kasir. Jangan pergi ke tempat benda atau barang yang tidak ada di catatan. Itu akan apa? Akan membuang-buang waktu. Ya. Haida ngerti Haida? Yes. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini adalah contoh keseharian. Ini kan kalian pernah kan? Pernah disuruh oleh orang tuanya untuk membeli seperti kopi, minyak, pernah kan? Pernah, Bu. Berarti 7-Eleven. berpikir komputasional itu sudah terbukti bahwa itu sudah dilakukan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini lagi ada contoh algoritma. Kemudian apa lagi? Algoritma dalam pembuatan teh. Pernahkah di sini yang membuat teh di rumahnya? Teh atau susu? Nah, itu kan ada langkah-langkahnya ya. Nah, ini sudah itu susu gula ya. Kemudian ini adalah air panas. Kemudian ini adalah gelas dan ini adalah teh dulu.
Di algoritma itu, intinya algoritma itu adalah step by stepnya itu ya. Langkah demi langkahnya itu namanya algoritma. Seperti pertama, apa yang harus dilakukan dalam membuat teh? Yang pertama itu adalah masukkan teh saset, teh celup, ya, atau yang dikenal dengan teh celup. Masukkan teh ke dalam gelas. Setelah masukkan teh ke dalam gelas, kemudian masukkan gula secukupnya. Habis itu apa yang dilakukan? Tuang air panas dari termos. Habis ini dikasih apa? Teh celup, teh saset, kemudian dikasih gula secukupnya, kemudian baru dimasukkan air panas. Setelah itu aduk gula sampai rata. Teh siap disajikan. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan air panas yang ada di termos, kemudian ada gula, di gula, kemudian di sini juga ada gelas gula dan teh celup, teh saset. Yuk, ibu ingin ada perwakilan dari kalian yang mempraktekkan tentang kegiatan yang termasuk algoritma. Siapa? Ayo, maju ke depan. Siapa? Siapa? Ayo. Siapa? Oh ya. Nah, sini. Mulai dari pertama, langkah-langkahnya yang pertama yang dilakukan apa dulu? Tadi yang dulu. Terus, semua. Terus, awan panas. Jadi harus, jadi tidak boleh kebalik ya, jangan airnya dulu, tapi harus teh sayurnya. Terus apa yang dilakukan? Ini ya. Semakin panas itu akan cepat larut ya, gula dan tehnya itu akan cepat larut jika airnya itu panas. Tapi kalau sebaliknya, kalau airnya tidak panas, tidak akan mungkin larut. Oke, sudah berhasil. Ini adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari kalian, yaitu membuat teh. Ya, kita kasih applause dulu untuk Farid. Ngerti? Ngerti ya? Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi tadi ada berapa tadi? Ada berapa komponen utama? Ada 4. Yang satu air. Yang satu apa? Komponen utamanya? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Sudah bisa membedakan kan ya? Antara 4 komponen ini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, algoritma ini juga ada permainannya. Kalian coba dibuka Chromebooknya, langsung menuju ke Chrome dan kalian ketik Block Free Games.
Yuk, coba silakan. Yuk, silakan. Coba. Nah, itu level berapa, Ale? 6, bagus. Oke, good job untuk Alex. Azam. Nah, sudah level berapa? 3. Masih paling 10. banyak level 7 ya? Ya, level 7 ya? Level 5. Ya, oke. Nah, kalian sudah ngerti ya? Kak, tolong silakan yang berikan. Kalau sudah selesai level 7, siapa? Angkat, majukan tangan. Yang level 8, ya silakan maju ke depan. Berarti Alex pemenang dari game Block Click yang sekarang ini. Kita kasih aplaus dulu ke Alex. Baik, Ibu akan melanjutkan lagi.
kita lanjut lagi ya. Nah, yuk kita lakukan stretching dulu supaya pikiran kita tidak jenuh, ya, tidak ngantuk. Kita ayo langkah, bergerak ya, bergerak. Oh, saya pakai. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar seperti yang lagu. Tangan diputar-putar seperti yang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang wajahmu. Tangan diputar-putar pegang laguku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Duduk ke tempatnya. Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Semangat, sama semangat. Oke, ya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah belajar tentang empat komponen utama dari pembelajaran atau komputasional ya. Nah, sekarang kalian kan sudah fresh tadi ya, sudah ice breaking, sudah pikirannya sudah segar kembali. Tadinya ngantuk, sekarang sudah semangat. Tugas kalian sekarang yaitu tugas kelompok ya. Diskusikan dengan kelompok bagaimana menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Ya. Di sini kita akan berikan contoh kasus yang boleh. Oh. Seorang petani harus menyeberangkan satu persatu barang yang dibawanya sampai ke seberang sungai, yaitu serigala, domba dan sayuran. Tapi perahu yang ada cuma bisa menampung satu beban. Pertanyaan, bagaimana cara petani itu memindahkan semuanya ke seberang dengan meninggalkan barang yang lain tanpa ada yang saling memakan masing-masing pada saat ditinggal? Catatan, serigala akan makan domba, domba akan makan sayuran. Perhatikan. Ini ada kasusnya ini. Percobaan pertama. Nah, petani membawa serigala. Ternyata domba bisa makan sayur. Salah. Ini percobaan pertama gagal. Percobaan kedua, apa yang dilakukan oleh petani? Sayur. Petani membawa sayurnya.
Bagaimana yang dilakukan petani? Petani membawa sayuran. Apa yang terjadi? Akhirnya gagal lagi. Gagal lagi. Percobaan kembang. Petani membawa domba. Membawa domba. Kemudian membawa serigala. Serigala sama domba. Akhirnya apa yang terjadi? Gagal lagi. Bagaimana ya? Susah bener. Kalian ada yang bisa? Kalau bilang Di sini petani kebingungan. Percobaan sampai 4 kalinya tapi tetap gagal. Ini adalah permasalahan dari petani. Jadi ya tugasnya secara berkelompok memecahkan masalah petani. Ya, di sini ibu memiliki AKBD ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ditulis. Saya tidak ikut. Berdasarkan berpikir komputasional kalian sendiri ya. Berkelompok. Itunya ditutup ya. Apanya? Anunya? Kita konsentrasi ke ininya ya. Apa ini namanya? Oh, kompor ya? Itu kompor. Nah, ini kelompok 2 di sini. Silakan ibu kasih waktu untuk menyelesaikan masalah petani. Bagaimana ya caranya? Cara memecahkan masalah petani. Aduh, opal. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ke ibu ya. Oke, ya, yuk perwakilan dari yang kelompok silakan kelompoknya Alika dulu maju. Nggak tahu. Silakan maju. Sampai sama kelompoknya maju semua. Anak maju. Kami dari kelompok 3 akan membacakan jawabannya. Komponen. Dekomposisinya apa? Komposisinya ada petani, serigala, domba, sayur, sungai, dan perahu. Terus ada petani, serigala, domba, sayur, sungai, dan perahu. betul tidak? Betul. Ya kemudian yang polanya. Polanya
Polanya serigala, domba tanpa petani, domba dimakan. Domba dan sayur tanpa petani, sayur dimakan. Lanjut abstraksi. Hindari kondisi berbahaya dengan memprioritaskan kontrol petani. Fokus hanya pada barang bawaan dan kondisi aman. Tiap langkah sampai semua diseberangi. Terus terakhir algoritma. Langkah solusi aman. 1. Petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali awal dengan domba. 5. Petani menyeberang dengan sayuran. 6. Petani kembali sendiri. 7. Petani menyeberang terakhir kali dengan domba. Nah, kita kasih aplaus dulu dari kelompok 3. Nah, silakan duduk. Nomor 2 ya, tenang. Dekomposisi komponen petani, serigala, domba, sayur, sungai, perahu. Tujuan semua menyeberang dengan aman. Pola bahaya. Serigala dan domba tanpa petani, domba dimakan. Domba dan sayur tanpa petani, sayur dimakan. Abstraksi. Hindari kondisi berbahaya dengan prioritaskan kontrol petani. Fokus hanya pada barang bawaan dan kondisi aman. Tiap langkah sampai semua diseberangi. Algoritma. Langkah solusi aman. 1. Petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali awal dengan domba. 5. Petani menyeberang dengan sayuran. 6. Petani kembali sendiri. 7. Petani menyeberang terakhir kali dengan domba. Nah, kita kasih aplaus dulu untuk sekarang kita praktekkan. Ya, ada yang menjadi serigala, ada yang menjadi domba, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi sayur, dan ada yang menjadi buaya. Silakan maju ke depan yang mau berkenan. Mau maju ya? Mau maju yuk, silakan. Cepat saja yuk. Ya, tenang ya. 5 orang. Ada yang jadi petani, orang yang jadi petani. Seperti tadi, ya, coba untuk kasih ilmu petani membawa apa dulu ya? Nyantol, Membawa apa dulu? Domba dulu. Yuk, coba petani bawa domba. Apa yang terjadi dengan ini? Buaya memakan serigala. Terus, lanjut. Silakan, lanjut lagi. Sini lagi. Coba sekarang petani membawa domba dan sayur. Ya, yuk. Petani membawa domba dan sayur. Nah, apa yang terjadi di sana? Di sana apa yang terjadi? Domba memakan sayur. Pada ke sana. Nah, yang terjadi domba memakan sayur. Sini lagi. Nah, sini lagi apa? Petani membawa apa dulu tadi? buaya. Buaya? Membawa buaya? Oke, yuk membawa buaya. Apa yang terjadi dengan ini? Bagus, ini adalah memakan domba. Saudara mengerti ya? Ya. Silakan kita kasih dulu ke teman-teman.
caranya ya. Nih, Ini ya. langkah pertama kalian bawa dulu dombanya ke seberang. Ini domba dibawa dulu. Kemudian Lalu yang langkah keduanya kalian kembali membawa serigala. Nah, sampai sini jangan ditinggal, tapi dombanya dibawa kembali ke tempat awal, ya, agar tidak dimakan oleh serigala. Lalu ditukar dengan sayuran. Setelah itu, kalian tinggalkan serigala dan sayuran di seberang. Lalu kembali lagi untuk mengambil domba. Selesai deh. Nggak ada yang termakan airnya. berarti sudah terpecahkan. Ya, oke, kita lanjutkan ke materi lagi ya. Oke, tadi kita baca Nah, sekarang tugas selanjutnya itu adalah tugas algoritma unplug. Apa unplug itu? Unplug itu tanpa kita menggunakan internet. Kita tidak usah menggunakan apa ini? Chromebook. Ya. Di sini ada permasalahannya. Apa itu? Susun langkah algoritma kelinci untuk sampai ke wortel. Ambil jalur paling cepat. Jadi kelinci ini mau menuju ke wortel. Di sini kan ada tiga jalan. Nah, kira-kira kelinci itu menempuh jalan yang mana supaya lebih wortel? Nah, di sini ibu sudah punya 3 LKPD-nya. Saya. Ya, kelompok. Jadi, ini jawabannya apa kira-kira? Nah, jawabannya? Jalan yang ke. Oke, baca seperti ini lagi. Oke, sekarang silakan ini apa namanya? Ini apa namanya? Apa? Termos ibu letakkan di sini. Terus, lurus keranjang ini ya. Ibu minta 2 perwakilan yang bisa membantu ibu untuk memecahkan masalah ini. Belajar apa? Bagaimana caranya supaya bisa menuju ke termos dari posisi di sini. Siapa yuk? Cewek, tadi kan cowok, sekarang cewek. Zahra, sama siapa? Sama Naya. Sama siapa? Pak Ica. Ica. Yuk, Ica di sini. Ica. Ada yang menjadi robot, ya. Ada yang menjadi siapanya? Bosnya, ya. Ini yang mengarahkan. Robotnya itu yang bergerak, bosnya itu yang mengarahkan. Misalkan maju 2 langkah ke depan, ya. Pokoknya harus bisa sampai ke termos. Yuk. Silakan, robotnya Zahra. Ya. Kamu yang mengarahkan. Yuk. Silakan arahkan tangannya. Berapa langkah ke depan seperti itu. Ini kan ada ini 1, 2, 3, 4. Ada maju berapa langkah ke depan.
Terus pada kemana ini? Belok apa? Belok kanan. Nah, terus. Sini nak sini. Ayo, itu berapa langkah kau itu? Hah? Berapa langkah? Maju berapa langkah ke depan? Bilang. Maju 8 langkah ke depan. Nah, sudah? Betul? Nah, terus kita kasih pas dulu ke Zahra. Itu saja ada yang menjadi robot, kemudian ada yang menjadi apa? Bosnya gitu ya, yang mengatakan. Oke, baik. Kita sudah selesai ya. Ibu akan kesimpulan ya. Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Saya. Yaitu berpikir komputasional itu seperti punya kotak alat ajaib di otak. Ya, yang bikin kita bisa mengerjakan masalah langkah demi langkah sampai ketemu solusi terbaik. Tadi kita sudah melakukan suatu percobaan baik menggunakan amplar ya atau menggunakan plat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah deteksi kartu emoji. Ya, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian selama kalian mengikuti pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu mengenai berpikir komputasional. Nah, di sini ada emoji senang. Apakah kalian marah ketika kalian belajar tentang coding, atau justru kalian merasa mengantuk? Nah, Ibu pengen tahu yuk perwakilan. Nah, dari cewek dulu siapa? Ya, Alika. Saya sini. Ada sensornya. Sini ada. Tunjukkan ke temennya. Saya memilih senang karena saya senang bisa mempelajari coding dan bisa bermain game-game yang menyenangkan. Mereka tadi memilih emoji senang karena dia senang belajar tentang coding, belajar tentang game-game yang menyenangkan, yang menarik, yang tidak pernah atau belum pernah dimainkan. Oke, terus sekarang perwakilan dari lakinya. Oh, siapa lakinya? Saya. Siapa? Saya. Siapa? Alek memilih senang. Ya, kita coba tanyakan lagi ke Alek. Alasan kenapa Alek memilih emoji senang? Saya senang karena belajar tentang coding Terus apa lagi? dan belajar tentang game-game yang masih belum saya coba. Terus apa lagi tadi? Alek tadi apa? Bermain peran ya? Perang. Bermain peran. Ada yang berperan sebagai apa tadi? Serigala. Kemudian ada yang berperan sebagai domba ya. Kenapa kita ada itu? Nah, ya, oke.
pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa belajar, dan belajar ya. Yuk, silakan berikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Yuk. Sebelum pulang mari kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.